akan saya jelaskan yaitu boundary yang berada di sini. Nah, kegunaan dari boundary yaitu membuat polyline dari area yang tertutup, atau shortcutnya yaitu BO plus Enter. Misal kita buat dulu untuk area yang mau kita buat boundary-nya terlebih dahulu, menggunakan SPLine. Misal dari area ini kita buat untuk polyline-nya. Kita ketik BO, Enter lagi, lalu kita pilih untuk area yang mau kita buat polyline. Nah, setelah itu kita Enter, lalu kita pilih Yes. Lalu kita pindahkan untuk objek tadi yang sudah kita boundary. Kita pindahkan, misal di sini. Nah, di sini juga ada lagi objeknya. Pilih Move. Nah, maka akan jadi bentuk-bentuk polyline seperti ini. Lalu di sini yang kedua saya mau menjelaskan untuk list. List itu untuk menampilkan luasan dan keliling dari objek yang kita pilih. Untuk shortcutnya yaitu LI plus Enter. Langsung kita coba saja di bentuk polyline ini. Lalu kita pilih objeknya, kita pilih, lalu kita Enter. Nah, maka di sini akan muncul untuk luasan dari area dan kelilingnya. Untuk area ini adalah luasan dari areanya, dan perimeter ini adalah keliling dari objeknya tadi. Seperti itu. Lalu kita bisa coba di objek yang sini. Enter, kita pilih, Enter. Nah, maka akan muncul di sini area dan perimeternya. Nah, area dan perimeter. Seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ada hedge dan gradient. Sama letaknya ada di sini. Nah, untuk hedge sendiri itu shortcutnya yaitu H plus Enter, sedangkan gradient itu GD plus Enter. Kita buat dulu untuk area atau objek yang mau digradasi terlebih dahulu menggunakan rectangle. Misal di sini, misal ukurannya 400 kali 400. Kita buat dulu untuk objek dari rectangle-nya yang akan digunakan untuk edge dan gradient. Itu. Setelah membuat objek untuk hedge atau arsiran dan gradient, kita bisa langsung masukkan shortcut untuk hedge-nya, yaitu H, Enter. Nah, di sini akan muncul properties, di mana properties ini ada angle dan hedge pattern scale. Di mana angle ini untuk mengatur sudut arsiran, sedangkan yang pattern scale itu untuk mengatur skala dari pola arsiran. Di sini pick point itu dengan cara memilih objek di tengah-tengahnya seperti ini. Misal kita pilih solid, lalu kita tentukan atau klik di tengah dari objek yang mau kita arsir seperti ini. Nah, solid itu atau block masif.
Seperti ini, lalu kita enter, kita gunakan lagi. Yang kedua ada ANSI 32. Ini ANSI 32 itu untuk arsiran bata denah. Nah, di sini kita bisa atur untuk skalanya. Misal segini, enter. Ini lagi. Yang ketiga ada ANSI 37 yaitu untuk arsiran transram. Yang keempat ada ARBRELM atau tampak bata expose. Yang kelima yaitu break. Sama saja dengan ARBRELM itu gunanya untuk tampak bata expose. Yang selanjutnya yaitu argon untuk beton. Yang selanjutnya yaitu ARHBONE atau digunakan untuk paving. Yang selanjutnya ada ARBARQ1 yang digunakan untuk lantai parket. Yang selanjutnya ada AR-proof untuk kaca. Nah, di sini kita juga bisa mengatur skalanya untuk kemiringan atau sudut dari arsirannya. Selanjutnya ada ARRSHKE atau untuk tampak genteng. Yang selanjutnya ada ARB88, sama juga digunakan untuk arsiran genteng. Yang selanjutnya yaitu AR-Sand yang digunakan untuk arsiran pasir. Selanjutnya grass yang digunakan untuk arsiran rumput. Yang selanjutnya ada gravel yang digunakan untuk batu kali. Yang selanjutnya ada gravel lagi, di mana gravel dengan skala besar itu dapat digunakan untuk batu kali, sedangkan gravel untuk skala kecil itu bisa digunakan untuk batu kerikil. Selanjutnya ada honey yang digunakan untuk paving segi 6 atau objek dengan segi 6. Selanjutnya ada net. Net itu untuk pola lantai atau keramik.
Yang terakhir yaitu dari gradasi, yaitu dengan kode QR_HEMISP. Gradasi ini digunakan untuk kaca atau bisa juga digunakan pada kolam untuk pewarnaan air. Kita bisa ubah warnanya di sebelah sini. Nah, seperti ini. Maka ini beberapa contoh dari arsir dan gradien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari toolbar Modify, di mana toolbar Modify ini memiliki beberapa icon, dan saya akan menjelaskan beberapa dari icon yang ada di Modify seperti Move, Copy, Rotate, dan Mirror. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang Move. Move itu gunanya untuk memindahkan objek, dan shortcutnya yaitu M plus Enter. Di sini kita akan membuat objeknya terlebih dahulu menggunakan rectangle. Nah, di sini kita akan memindahkan objek ini ke sudut di sini. Kita blok, kita masukkan shortcutnya M Enter, lalu kita pilih objeknya, dan kita pindahkan ke sini. Nah, maka objek yang semula berada di sini akan berpindah ke sudut yang ada di sini. Selanjutnya, yang kedua ada icon copy, di mana copy ini untuk memperbanyak objek atau menggandakan objek. Yang shortcutnya sendiri yaitu CO plus Enter. Kita buat dulu objeknya menggunakan rectangle lagi. Nah, di sini kita akan menggandakan objek ini. Kita gunakan shortcutnya CO Enter. Kita pilih objeknya, Enter, dan kita pilih sudut yang akan kita copy, misal dari sini. Di mana sudut yang kita pilih itu harus atau dapat memudahkan kita untuk mengcopy objek-objek untuk berikutnya. Misal seperti ini, kita klik, kita buat objeknya seperti ini. Nah, kalau bisa itu objek yang digandakan itu atau tempat di mana kita mengklik untuk menggandakannya itu bisa memudahkan kita untuk menggandakan dari objeknya. Seperti ini. Nah, karena ini objek yang ingin digandakan itu dari tengah perseginya ke ujung persegi lainnya itu, maka kita pilih yang di tengah sini untuk menggandakannya. Kita masukkan lagi CO, Enter. Kita pilih objeknya. Nah, jika kita mau menggandakan ke arah sini, maka kita pilih dari sebelah kiri objek bagian tengah, karena yang digandakan bentuknya seperti ini. Nah, jika objek yang digandakan arahnya di sini, maka kita akan mengopinya atau memilih sudutnya di sini agar memudahkan kita dalam mengopi objeknya. Nah, maka objek yang terbentuk akan seperti ini. Yang selanjutnya yaitu icon rotate, yaitu berguna untuk memutar objek dengan shortcut RO plus Enter. Kita buat dulu untuk objeknya. Misal, semisal segini. Lalu kita buat beberapa lagi.
Nah, kita bisa memutar objeknya dari yang semula seperti ini. Kita masukkan dulu untuk shortcutnya RO. Lalu kita pilih sudut mana yang mau kita ubah. Atau kita nah, semisal begini. Kita klik, maka sudut atau kemiringan dari objek itu akan berubah. Yang semula seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Atau kita bisa juga menggunakan line sebagai acuan. Kita bisa masukkan sudutnya. Misal 30 derajat. Misal panjang dari ininya 30, enter. Nah, semisal objek ini akan kita putar sebesar sudut dari garis ini. Kita pilih objeknya, masukkan ya. Nah, kita putar sesuai, kita tarik dan kita akan putar sudutnya sesuai dengan garis ini. Nah, maka dia akan mengikuti sudut dari garisnya. Atau kita bisa juga masukkan besaran sudut yang kita mau. Ntar kita pilih di sini. Nah, kita bisa masukkan ukuran dari sudutnya. Semisal kita masukkan 45 derajat, lalu enter. Nah, dia akan seperti ini. Atau mungkin sudutnya tidak pas di 45. Bisa kita ganti 60. Nah, maka dia akan seperti ini. Untuk icon selanjutnya atau yang terakhir yaitu mirror, di mana mirror itu berguna untuk merefleksikan atau mencerminkan objek dengan menggandakan dan membalikannya. Untuk shortcutnya yaitu MI plus enter. Kita buat dulu objeknya, misal kita membuat objek berbentuk rumah. Nah, misal dari objek ini mau kita mirrorkan atau kita refleksikan. Kita klik, terus kita masukkan untuk shortcutnya MI. Lalu kita pilih objeknya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini erase source object. Kita pilih no. Jika kita pilih yes, maka objek sebelumnya atau objek pertama akan dihapus dan diganti oleh objek ini saja yang muncul. Misal begini. Kita buat objek. Ya. Kita pakai garis bantu untuk mencerminkan atau merefleksikan objeknya. Nah, dari sini kita pilih objeknya. Lalu kita masukkan shortcutnya MI. Kita pilih di sini. Nah, jika yes, nah maka objek sebelumnya akan dihapus dan digantikan oleh objek yang sudah direfleksikan seperti ini.